Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi S. Alam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara auditor melakukan audit pada tender atau non-tender di sistem LPSE, di mana tugas auditor ini melakukan pemeriksaan paket-paket pekerjaan pengadaan barang jasa, terutama yang tender atau non-tender di sistem di LPSE. Untuk dapat memeriksa paket-paket yang dilakukan tender di LPSE, auditor mengajukan permohonan ke LPSC untuk dibuatkan akun auditor, yaitu user ID dan password, dengan melampirkan surat tugas. Sehingga nanti dibuatkan akun dan auditor akan login ke sistem LPSC seperti ini. Jadi ini sudah login, ya. Ini nama, kemudian sebagai auditor. Kemudian setelah masuk di menu beranda, di sini ada pilihan apakah mau memeriksa paket tender, non-tender, atau pencatatan non-tender. Jadi ada 3 yang bisa diperiksa oleh auditor. Bisa non-tender misalnya di sini. Nah, ini harus melampirkan surat tugas. Dan surat tugas ini nanti dimasukkan oleh admin sistem LPC, ya, dibuatkan surat tugasnya sehingga nanti auditor hanya tinggal memilih surat tugas yang ada yang sudah diinputkan. Nah, untuk melanjutkan, auditor bisa langsung memilih surat tugas di sini. Kemudian akan muncul surat tugas yang sudah diinput oleh admin sistem atau admin agensi di LPSC. Nah, diklik nomor surat tugasnya sehingga muncul paket-paket yang akan diperiksa sesuai dengan surat tugasnya tadi. Di sini juga ada masa berlaku surat tugas auditornya. Nah, untuk mempercepat mencari paket-paket, misalnya di sini kan banyak, kalau misalnya bukan cuma satu, banyak paket, auditor bisa mencari dengan kode tender, diketikkan di menu pencarian di sini, diketikkan seperti ini, sehingga paket yang dicari akan muncul seperti ini. Jadi langsung menuju ke paket yang akan diperiksa. Kemudian untuk membuka paket yang akan diperiksa ini, auditor cukup klik di kode tendernya, di sini diklik, sehingga muncul informasi tender paket tadi yang kita pilih. Nah, di sini kelihatan ada kode tender, kemudian nama paketnya, lalu tahapan tender saat ini. Nah, ini bisa kita klik jadwalnya di sini. Jadi tahap lelang ya, atau jadwalnya kita auditor bisa klik di sini, akan muncul nanti tahapan pelaksanaan tendernya. Jadi ada 12 tahap seperti ini, kemudian ada histori perubahannya. Berapa kali dirubah oleh Pokja pemilihannya. Dan histori ini bisa kita klik juga lebih detailnya, misalnya perubahan 2 kali kita klik, maka 2 kali ini akan kelihatan kapan tanggal dirubahnya, kemudian apa alasan untuk merubahnya, gitu ya. Jadi auditor bisa melihat tahapan proses pengadaan, mulai dari jadwal, kemudian ada jumlah peserta, kemudian dokumen pemilihannya di sini bisa di-download. Lalu untuk membukanya nanti menggunakan Appendo, ya. Di sini ada Appendo. Kemudian membuka penawaran, ya, penawaran peserta menggunakan Appendo dan menggunakan kode token ini. Nanti kode tokennya dimasukkan ke Appendo. Kemudian bisa lihat hasil evaluasi yang lulus hanya 2. Kemudian pemenangnya siapa, di sini kelihatan perusahaannya dan urutan keduanya siapa. Jadi bisa dilihat. Bahkan kita bisa melihat rapat penjelasan, pemberian penjelasan. Di sini ada pertanyaan dan penjelasan, bisa kita klik maka akan muncul histori rapat penjelasan. Nah, kebetulan di sini tidak ada, kosong, tidak ada yang menanyakan, tidak ada komplain, juga tidak ada penjelasan dari Pokja pemilihannya. Kemudian kita bisa lihat penawaran peserta di sini, kita klik, maka akan muncul penawaran yang masuk, termasuk juga peserta-peserta yang hanya mendaftar.
Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, ini tidak ada penawarannya. Nah, ini kosong, hanya mendaftar kemudian tidak melanjutkan. Tetapi yang menawar hanya 2, yaitu yang nomor 4 dan nomor 6. Ini melakukan penawaran, dia penyedia ini mengirimkan dokumen kualifikasi, kemudian surat penawaran, lalu administrasi teknis dikirimkan, dan juga harga dikirimkan. Jadi ini lengkap. Yang nomor 4 dan nomor 6 ini perusahaan yang menawar. Jadi dari 6 ini yang menawar hanya 2 perusahaan. Nah, ini kita bisa lihat detail, misalnya yang nomor 4 perusahaan ini kita bisa lihat data kualifikasi yang dia kirimkan, ya, penawaran yang dikirimkan berupa dokumen kualifikasi. Bisa kita klik di kualifikasi ini, akan muncul di sini syarat kualifikasi peserta yang dikirimkan pada paket ini. Namanya, NPWP, alamat, kemudian di sini ada nama pemilik, pengurus, lalu ada izin usaha yang dia miliki, kelihatan di sini ya. Kemudian kita bisa lihat lagi surat penawarannya. Jadi surat penawaran peserta ini kita bisa klik di sini, dicetak, maka akan muncul surat penawaran seperti ini. Kita bisa download dalam bentuk PDF. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi administrasi dan teknis apa saja yang dia kirimkan. Kita klik di detail di sini, kan kelihatan nama perusahaannya ini, nama paketnya ini, yang dikirimkan administrasi, masa berlaku penawarannya sudah, kemudian surat penawaran juga sudah terkirim, begitupun persyaratan teknis seperti spek teknis dan identitas sudah dikirimkan, ini statusnya sudah dikirimkan, jadwal, tenaga teknis, dan cara teknis sesuai dengan SDP juga sudah dikirimkan. Nah, ini hanya status saja sudah dikirimkan. Untuk melihat detail teknis apa saja yang dikirimkan, nanti kita bisa menggunakan Appendo. Kemudian kita lihat lagi harganya, kita bisa lihat di detail harga di sini. Klik di sini, maka harga yang dikirimkan melalui sistem akan kelihatan di sini. Ya, ini nama paket, ini CP-nya, kemudian harga, ada juga daftar kuantitas dan analisa, juga statusnya sudah ada dikirimkan. Untuk lebih detail nanti kita bisa lihat menggunakan Appendo. Jadi file asli yang dikirim oleh penyedia dapat dilihat dengan menggunakan Appendo. Jadi ini detail harga, bisa kita gulung ke bawah. Nanti kemudian untuk mencetak dalam bentuk PDF, kita bisa klik di sini. Kita akan tercetak dalam bentuk PDF, kemudian kita bisa download untuk diarsipkan. Ya, kemudian kita masuk ke reverse dari penawaran, kita reverse auction. Jadi keterangan di sini, reverse auction ini berlaku ini untuk tender. Kalau misalnya hanya yang lulus dalam tender ini hanya 2, maka akan dilakukan adu penawaran lagi, penawaran berulang dalam batas waktu tertentu. Nah, di sini ternyata dilakukan reverse auction karena pesertanya tadi hanya 2. Dari 2 itu sehingga diadu lagi 2 ini untuk menawar kembali berulang sampai habis waktu, dan ternyata nilai terendah adalah dengan nilai ini. Ini ya penjelasan tentang reverse auction. Nah, tidak semua paket tender bisa dilakukan reverse auction, tergantung oleh Pokjalnya apakah mau diaktifkan reverse auction atau tidak. Kemudian kita lanjut lagi dengan evaluasi. Jadi kita bisa lihat hasil evaluasi untuk paket ini. Ini kelihatan nama paketnya, nilai HPS, nilai pagu ya. Kemudian di sini ada nama penyedianya, nama penyedia yang ikut penawaran. Kemudian penawarannya, harga terkoreksi, dan juga hasil reverse auction. Di sini juga ada hasil evaluasi, administrasi di sini lulus, ke kualifikasi juga lulus, kemudian teknis juga lulus, harga ini harga juga lulus, kemudian dibuktikan kualifikasinya juga lulus, kemudian dilakukan verifikasi di data kualifikasi di aplikasi Sikap, kemudian ditetapkan pemenang untuk yang pertama ini. Jadi ini juga lulus tetapi harganya lebih murah, ya, maka dia ditetapkan sebagai pemenang yang nomor 1. Kemudian kita bisa lihat hasil sanggah, apabila ada sanggahan, ternyata tidak ada sanggahan di paket ini.
Jadi kita bisa lihat seluruh proses pengadaan. Auditor bisa lihat mulai dari informasi tender, pertanyaan rapat penjelasan, penawaran peserta, apakah telah terjadi reverse auction, kemudian evaluasi, bahkan sanggah. Nah, untuk lebih detail melihat apakah dokumen penawaran, baik itu administrasi, teknis, dan harga, kita dapat menggunakan Apendo. Di sini ada Apendo versi 54. Jadi ini bisa berbeda-beda tergantung sistemnya. Nanti kalau di sini disebutkan Apendo versi 5.1.4, maka kita gunakan Apendo versi ini untuk membuka penawaran peserta yang dikirimkan oleh peserta dengan menggunakan kode token ini, kode ini ya, nanti kita masukkan ke Apendo sehingga kita bisa buka penawaran peserta. Nah, untuk mendapatkan Apendo ini kita gulung ke bawah. Di sini ada di bawah ini, paling bawah ya, ini tadi kodenya kita gulung ke bawah. Di sini ada link untuk download Apendo. Ya, kita klik di sini, maka kita akan masuk ke Inaprop untuk unduh Apendo. Nah, di sini ada beberapa tipe Apendo. Yang pertama kita lihat di sini 5.1.4. Ya, di sini juga ada 5.1.3, ada juga 5.1.2. Jadi ini berbeda-beda tergantung dari sistem SPSP-nya versi berapa. Nah, kita ikutin saja. Kalau tadi diminta Apendo versi 5.1.4, maka kita download yang ini. 5.1.4 kita unduh atau kita download. Kita klik di unduh, maka setelah terdownload seperti ini, kita ekstrak ya. Kita ekstrak di sini contohnya, klik here ya. Lalu akan muncul di sini Apendonya. Apendonya sudah kita ekstrak, kita buka. Maka akan muncul folder di dalamnya ini, kita buka yang folder release. Di release ini akan ada Apendo, Apendonya kita klik double, maka akan muncul tampilan Apendo seperti ini. Nah, pada Apendo ini kita diminta untuk memasukkan user ID dan password. Bagaimana cara membuat user ID dan passwordnya? Kita tinggal tambahkan di menu tambah user ini. Kita klik tambah user, maka akan muncul pilihan untuk menambahkan user ID, bebas apapun namanya, kemudian masukkan password juga bebas apapun namanya, lalu ulangi password yang tadi kita masukin harus sama, kemudian kita klik tombol tambah, maka akan ada konfirmasi ya, user berhasil ditambah. Nah, kalau berhasil nanti kita klik langsung kita bisa memasukkan user ID dan password yang baru saja kita buat tadi, kemudian kita klik login, dan kita akan masuk ke Apendo-nya. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke Apendo. Nah, kita diminta untuk mengambil kode atau token yang tadi ada di sistem BLPSE, kita kopikan atau kita geser, tarik ke sini kodenya. Ya, kita lihat tadi di sistem SPSC-nya. Nah, ini tadi ada kode, kita masuk ke informasi tender, kemudian ini ada tokennya. Tokennya kita copy atau kita klik, geser, bawa ke Apendo-nya ya. Kita taruh di sini. Dilepas taruh di kotak ini. Jadi tokennya kita masukkan atau kodenya. Lalu kita kirim tokennya, maka akan masuk ke sistem penawarannya akan kita buka, tetapi di sini kita diminta setting dulu. Jadi di sini ada folder tempat menyimpan. Jadi di sini folder tempat menyimpan penawaran yang akan kita download. Nanti akan masuk di folder ini. user ya, download Apendo versi ini. Nah, kalau kita mau merubah, kita pilih OK. Tapi kalau kita tidak mau merubah, kita pilih cancel. Jadi kalau kita cancel, nanti tersimpannya di folder ini. Kalau kita mau rubah, kita pilih OK. Kita setting ya. OK, maka kita pilih posisinya di mana, misalnya di desktop kita mau simpan, kita klik desktop, kemudian kita masukkan nama file, nama foldernya. Tempat menyimpan penawaran yang akan kita download dari Apendo nanti. Lalu kita open, maka paket ini akan kebuka seperti ini ya. Nama paketnya, kemudian metode evaluasinya, metode pemilihan, nama LPSC, nama KLPD-nya, dan juga nilai HPS akan muncul. Lalu untuk membuka dokumen penawarannya, kita klik di
tahap pembukaan dokumen penawaran ini. Kita klik di sini, maka akan ada tombol buka dokumen penawaran, kita klik lagi, maka penawarannya akan terbuka. Jadi karena hanya dua yang ada, yang mengirimkan penawaran, dua ini akan terbuka. Nah, di sini ada harga, ya ini totalnya, kita bisa lihat rinciannya di sini. Kalau kita klik ya di sini, maka akan muncul rincian penawarannya di sini. Ini kita terdownload ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke daftar penawaran tadi, kita mau download teknisnya, kita klik di sini, di unduh. Ya, kita klik unduh, maka akan proses sampai 100% sehingga terbuka seperti ini. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita klik tombol buka, ya tombol buka ini untuk membuka folder di mana tempat tersimpan penawaran teknis ini. Kita klik buka, maka akan muncul folder yang tadi kita buat, penawaran X ya. Di data di sini ada di unpacked, kemudian ada administrasi dan teknis, di dalamnya ada jadwal, ada spek, ada syarat teknis dan tenaga teknis. Ini kita klik masing-masing, misalnya jadwal kita buka, maka akan kelihatan jadwal file dalam bentuk PDF yang asli kiriman dari penyedianya. Jadi kita bisa buka jadwal. Untuk yang lain kita klik, misalnya kita mau spek, kita klik spek teknis. Jadi ini caranya, jadi sudah masuk di folder yang tadi desktop, kemudian penawaran X yang kita buat tadi. Itu cara mengambil data dari sistem SPIC untuk paket tendernya. Setelah itu, setelah kita download semua data-data tendernya, kita sudah dapat melakukan pemeriksaan untuk auditor pada paket tender tersebut. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi auditor sebagai petunjuk atau tutorial bagaimana cara melakukan pemeriksaan, melihat atau mendownload, mengambil data-data proses tender di sistem LPSC. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.